Wah, ternyata selama ini benar, guys. Shane McMahon ini adalah satu-satunya member dari keluarga McMahon yang normal. Coba lihat Vince McMahon, Triple H, Stephanie McMahon, dan lain sebagainya. Itu lihat, gak ada yang sehat. Semuanya masih diem di WWE. Lihatlah Shane McMahon sudah bergabung ke AEW, tempat terbaik di dunia. Itulah yang membuat Shane McMahon adalah McMahon terbaik di dunia. Camkan itu, hey para retard WWE. Ya itu kata fans AEW yang di Twitter ya. Bukan kata saya. Saya juga toh itu baca dari mereka-mereka yang ngomong kayak gitu kok. Bukan bukan dari saya sendiri. Anyway, kenapa saya ngomongin itu? Karena ya lagi ramai nih Pak. Shane McMahon akan bergabung ke AEW. Ini sudah kabar sudah ya, satu dan tunggu waktu aja. Kalau kata saya sih tinggal tunggu waktu aja. Jadi kalau ada yang bilang Shane McMahon gak akan gabung ke AEW, ah tai lah, bullshit banget itu. Ya kita tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Buat Shane McMahon bakal bergabung ke AEW. Ya, emang kenapa sih sepenting apa dan kira-kira kalau misalkan Shane McMahon masuk ke AEW, kira-kira apa saja sih yang akan bisa kita dapatkan benefitnya dari dia ke penonton AEW itu sendiri? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Hari ini kita coba bahas soal Shane McMahon yang dikabarkan segera bergabung ke AEW. Ini kenapa? Jadi sebenarnya kabar ini udah dari lama ya, dan saya sudah bahas juga sekitar 2 kali kalau nggak salah. 2 kali bahas spesifik soal Shane McMahon ini. Tapi sekarang jadi rame gara-gara ya ada sebuah foto yang beredar di internet nih guys. Jadi fotonya itu adalah soal si Shane McMahon ketemu sama Tony Khan. Jadi ada pertemuan gitu lah. Kayaknya ini tuh buat persiapan collision gitulah ya. Jadi sih cukup karena kan katanya di Arlington. Arlington kan itu venue-nya buat collision ya di situ di esports arena itu kan. Nah, itu di situ posisinya ada Shane McMahon sama Tony Khan tuh lagi ketemu gitu. Lagi ya ngobrol-ngobrol aja. Cuman emang waktu itu fotonya agak ada pose dikit lah. Tapi nggak apa-apa, itu kan buat dokumentasi aja. Jadi wajar-wajar aja kok kalau misalkan Tony Khan pose gitu. Pas lagi dokumentasi dan lain sebagainya, wajar-wajar aja sih. Bagian dari itu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ini mereka berdua ngomongin apa sih dan apakah obrolan dari mereka berdua ini akan segera membawa Shane McMahon ke AEW? Jawaban saya adalah ya. Ini hampir bisa dipastikan Shane McMahon akan bergabung ke AEW. Ya kalau kata saya sih ini lebih ke 95% dan 5%-nya itu tinggal eksekusinya aja. 5% sisanya itu tinggal eksekusinya aja. Kapan nih Shane McMahon bakal dibawa ke AEW? Itu sih yang jadi persoalan. Kenapa? Karena gini, jadi kita semua tahu ya kalau ngomongin soal Shane McMahon itu kan dia cukup kental ya dengan WWE gitu. Meskipun dia sebagai McMahon yang tidak terlalu kental, ya kita lihat aja Vince McMahon kan sudah jelas ya role-nya seperti apa. Anaknya Stephanie McMahon WWE banget gitu. Bahkan dia tuh kan kemarin juga saya udah bahas kan dia ketika anaknya ditanya mau gabung ke WWE, ya udah silakan kalau mau gabung. Mama mama papa support gitu. Cuman ya tetap kamu harus ada kerja keras di situ kan gitu kan dibilang kayak gitu kan berarti kan secara tidak langsung ya udah kental banget lah sama WWE. Triple H sama juga. Shane McMahon ini nggak terlalu kental juga karena ya memang dikenal cukup rebel gitu kalau kata kalau kata orang-orang ya, tapi bukan yang tipikal oh dia pengen kayak gini, gini enggak, jadi dia juga punya bisnisnya sendiri gitu, dia juga di posisi itu tidak terlalu terkait dengan WWE karena kan dia juga punya bisnis sendiri, dia ngejalanin bisnisnya sendiri. Dan dia sempat balik 2016, 2016 ya kalau nggak salah. 2016 balik, terus berapa kali tampil ya, berapa kali match, dan akhirnya itu di 2023 ya. 2023 itu juga sempat kepotong-potong. 2023 di WrestleMania itu juga tiba-tiba cedera, Pak. Itu ya kalau kata saya ya kalau misalkan Shane McMahon gak cedera itu di kejadian itu pas dia muncul di AEW itu bakal lebih bagus lagi kalau kata saya. Cuman ya udahlah,
namanya juga umur. Jadi saya komen gitu tuh kayak kayak ini banget gitu, kayak nyinyirin si Shane ke AEW gitu kata orang-orang ya. Cuman kalau kata saya sih bener loh. Ini tuh sama kayak tipikal ini tuh sama kayak yang komen ya. Itu kayak komen Bray Wyatt kalau match terakhirnya bukan lawan LA Knight yang pitch black itu pasti bakal lebih bagus lagi. Kan itu kan sama kan kurang lebih kayak gitu ya. Jangan disama-samain sama kematian bang. Mohon maaf. Ini kan namanya juga legacy ya. Jadi Shane McMahon itu punya legasinya sendiri, Bray Wyatt juga punya legasinya sendiri gitu. Ya Bray Wyatt kan kalau misalkan kita nggak tahu ya, Kak, orang meninggal, orang sakit atau apa itu kita kan nggak tahu juga ya. Jadi kita nggak bisa jawab itu. Cuman yang bisa dipastikan adalah kalau misalkan di kejadian itu seandainya kita bisa kembali lagi ke kejadian itu dan kita bisa mengubah takdir, kita kan nggak pengen gitu Bray Wyatt itu punya pertandingan terakhirnya itu yang kenangannya jelek buat orang gitu. Itu ya. Dan sama buat Shane McMahon juga. Jadi kan itu kalau misalkan dia nggak cedera gitu, itu buat saya itu adalah momen yang cukup bagus. At least buat Shane sendiri ya. Kita nggak usah ngomong buat orang sih beda bang, buat orang sih begini, ya udah itu kan orangnya. Cuman seenggaknya gitu buat buat si orangnya sendiri yang mengalami gitu. Itu kan pasti punya feel yang berbeda. Nah, sekarang gini, kalau misalkan dia tampil di AEW ya, tampil di AEW pas terakhir ngapain di WWE cedera, waduh. Tapi cederanya tuh bukan cedera yang storyline gitu, kayak yang Ricochet yang dihantem lah atau apalah, atau kayak yang agak epic tuh yang terakhir tuh Demon Camp ya di NXT yang diculik dan diculik gak balik lagi gitu kan itu cukup lucu ya tapi seenggaknya ada gitu kita udah tahu oh ini mau bagian dari cerita ya udahlah gak ada masalah tapi kan kalau Shane McMahon ini beneran lagi eksekusi gitu tiba-tiba cedera waduh kasihan juga pak gitu jadi ya udahlah gitu kita juga nggak bisa komen ini banget sih ya udahlah kita juga kayak ya kita lalui sajalah bersama ya soalnya bener loh saya kemarin komen kayak gini dijulidin loh dikiranya tuh saya ngejulid Shane McMahon ke AEW gitu padahal ya udahlah saya juga nggak ada masalah kok so mau Shane ke AEW kayak mau Shane tiba-tiba besok kayak Ryback juga nggak ada masalah gitu itu kan jalan hidup masing-masing ya kalau misalkan kata saya juga gini kalau misalkan dia mengambil keputusan dan ternyata itu sesuai buat dia ya udah nggak masalah kita dukung kita support gitu dan kalau kita suka ya kita support juga dia ya seenggaknya oh ini dia tahu yang terbaik gitu dan kita di sini dukung dia masalah ternyata hasilnya nggak maksimal ya udah nggak apa-apa tapi terus kita coba dukung dan kalau nggak sesuai sama kita ternyata kita membuktikan bahwa omongan kita benar dan dia salah ketawain aja ya udah karena percuma juga kita nyinyir-nyinyirin segala macam yang dapat duit kan dia bukan kita soalnya kayak aduh pengkultusannya terlalu berbahaya guys lama-lama aduh saya ngeri gitu kalau misalkan suruh komen saya lama-lama tuh komen agak ngeri juga kalau suruh komen soal AEW tuh die hardnya banyak gitu padahal saya komen juga biasa aja bukan komen yang nyinyir-nyinyir banget gitu lebih ke lucu-lucuan aja gitu ini nonton wrestling kok nggak ada yang bisa have fun gitu ya kenapa coba kalau nonton have fun aja guys kan yang dikomenin kan saya bisnisnya gitu bukan komen soal itunya ya udahlah kalau komen soal dia wrestling atau gimana ya udahlah serah dia nah sekarang sih pertanyaannya itu ada foto Shane McMahon sama Tony Khan itu tiba-tiba kesebar gitu yang kita pertanyakan kan satu dia ngomongin apa dua itu yang bocorin siapa itu kan pasti pertanyaan teman-teman semua kan nah jadi ada jawabannya nih dua-duanya yang satu obrolannya itu dibocorin sama Bully Ray di podcastnya di Busted Open Radio jadi sama Bully Ray itu dibocorin kurang lebih yang diobrolin itu adalah ya basa-basi aja sebenarnya buat perkenalan aja jadi Shane McMahon ini sudah kenal sama Tony Khan gara-gara satu orang yang mana kita bisa tahu juga jawabannya adalah Mercedes Moné ya. Terus obrolannya itu sebenarnya nggak ada yang terlalu penting, tapi kurang lebih bahasnya itu adalah ya ini aja lah ucapan basa-basi aja ngobrol-ngobrol biar lebih deket dan ya pertemuan buat ya dalam tanda kutip si Shane itu ngucapin selamat lah ke Tony Khan karena sudah mempertahankan AEW, sudah mendirikan AEW
sudah ulang tahun yang kelima lah kasarnya kayak gitu. Jadi kayak, wah selamat Pak udah bisnis 5 tahun udah jalan nih ya gitu. Gitu-gitu aja. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang dibahas. Yang kedua, itu foto siapa yang cepuin? Jawabannya adalah Mercedes Moné sendiri. Kenapa? Kenapa Mercedes Moné? Dia nge-tweet, ya itu foto saya loh. Jadi itu dia sendiri yang bilang. Berarti kan jawabannya benar adalah Mercedes Moné yang cepuin gitu. Nah sekarang gimana sih Mercedes Moné itu gimana? Itu biar bisa kesebar ke media gitu. Itu kita nggak ada yang tahu jawabannya ya. Apakah mungkin Mercedes Moné tiba-tiba nyepuin, tiba-tiba Pak ini saya ada foto nih Shane McMahon sama Tony Khan, mau nggak mungkin kayak gitu kan. Kalau mungkin juga kayak aduh nggak banget lah, move-nya nggak banget gitu. Jadi saya nggak yakin sampai ke sana. Cuman ya ini intinya kayaknya Mercedes Moné itu kayak sebar ke satu grup tertentu gitu ya. Entah mungkin grup siapa. Nah dari si siapanya ini cepu kayak Pak ini nih ada foto mau mau dibayar berapa kayak gitulah. Jadi kan suka ada ya orang-orang yang nakal itu jual jual info ke media gitu. Jadi bukan bagian dari jurnalisme yang ini juga gitu, yang sehat juga. Jadi kayak berat. Nah gini-gini yang saya nggak suka tuh guys. Tapi sebenarnya kalau misalkan si medianya punya akses untuk memanfaatkan itu, lakukan gitu. Meskipun saya nggak kurang suka juga karena kayak kurang etis aja gitu. Tapi ya udahlah, kesepakatan kalian aja. Makanya ini adalah lagi-lagi ya kalau misalkan kita ngomongin soal media gulat, saya terus selalu menyinyiri si Dave Meltzer karena apa? Dia punya akses buat melakukan itu tapi dia tidak melakukan. Yang dia lakukan adalah apa? Fokus nyinyirin WWE dengan segala keterbatasan info yang dia nggak tahu gitu. Kayak, ih kamu tuh udah ada nih di sini nih A ini tuh kamu udah ya udah tinggal caplok dikit lah gitu. Caplok dikit tamat gitu. Bahkan kan Tony Khan juga kayak rutin kayak ngasih jawaban gitu ke si Meltzer, kenapa nggak dimanfaatkan dari situ gitu. Kayak ini udah dalam tanda kutip jadi PR-nya itu kenapa nggak dimanfaatkan gitu Meltzer tolong tolong ya dimanfaatkan. Nah kalau misalkan kita udah ngomongin ya soal itu siapa yang bocorin terus obrolannya apa aja. Nah pertanyaannya adalah buat kita semua kira-kira role-nya Shane McMahon ini ngapain di AEW? Kalau misalkan bener Shane McMahon dikontrak ya, saya nggak tahu. Cuman teman-teman perlu jadi catatan juga. Shane McMahon ini adalah orang yang menghancurkan Royal Rumble 2022. Ini perlu dicatat oleh teman-teman semua. Jadi jangan jangan mentang-mentang oh Shane McMahon nih ke AEW dia pasti akan memperbaiki dengan pengalamannya di WWE seperti ini. Teman-teman harus tahu bahwa Shane McMahon ini adalah orang yang menghancurkan Royal Rumble 2022. Bukan soal kemenangan Brock Lesnar, tapi karena dia kebanyakan ikut campur sama sama progresi match-nya itu sendiri. Jadi kalau yang saya baca itu kayak Shane McMahon kenapa entrance-nya lama, terus kenapa dia bisa sampai top last four kalau nggak salah last four di Royal Rumble saya agak lupa karena saya nggak nonton waktu itu nggak nonton detail ya. Jadi saya tuh cuma nonton si Brock Lesnar ini apa Brock Lesnar lawan Bobby Lashley itu karena waktu itu emang lagi seru-serunya kan terus itu nggak nonton sisanya. Nah itu kan kayak aduh ya deh gitu kan si Shane McMahon ini kenapa banyak ganggu gitu dan akhirnya kan orang nggak suka juga itu bahkan di posisi itu yang megang kreatif masih Vince McMahon belum Triple H belum Triple H sama sekali masih Vince McMahon dan Vince McMahon pun nggak suka sama cara seperti itu ditendang kan anaknya. Sekarang pertanyaannya kalau misalkan di AEW tidak ada kontrol yang tepat dari Tony Khan saya khawatir ini akan terjadi lagi. Saya nggak nyalahin Tony Khan ya justru justru Tony Khan kalau misalkan dia sudah mencoba untuk apa namanya untuk menanggulangi ini mengantisipasi ini ya saya respect tapi kan nanti tetap aja dia yang ketumpahan ininya ya ketumpahan nodanya ya mungkin yang salah tuh orang lain tapi kan yang kena dia juga yang kena dia lagi nah sekarang pertanyaannya dia mau nggak gitu untuk menanggulangi hal ini kalau misalkan dia mau menanggulangi hal ini seminimal mungkin ya, itu bagus dan saya support ya saya full support ya akan apa yang akan dilakukan ke depannya. Cuma mudah-mudahan kalau misalkan dengan masuknya Shane McMahon ini ya mudah-mudahan AEW punya treatment yang tepat. Selain karena yang sering saya bilang AEW itu terlalu banyak bintang di tempat yang kecil. Nah sekarang pertanyaannya
Dengan terlalu banyaknya bintang di tempat yang kecil ini, gimana cara AEW untuk menanggulangi bintang-bintang baru yang akan masuk berikutnya? Itu aja dulu. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau komen soal berita yang tadi saya sampaikan, soal opini yang tadi saya sampaikan, atau mau kasih ide, kritik, saran, silakan tulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa like dan share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling untuk video-video ke depan. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.